ngobrolin lawan. Brola ngobrolin lawan. Selamat menyaksikan kembali Brola ngobrolin lawan. Masih dengan formasi Kun Kurniawan dan juga Faris Budiman. belum ada perubahan sampai episode ke-6 atau ke-5 itu teh. Ya, ke-6. Ke-8? Ya pokoknya mah antara genep 5, Pokoknya genep can lebih 7, di 10. 8. Pokoknya can lebih di 10. 8 ya. 8 ternyata masih solid Kun Kurniawan dan juga Faris Budiman. Pokoknya saat can aya sponsor asup Pertamina mah moal bubar ya. Pertamina, Freeport, Cimol Bojot, AA. Pokoknya mah can aya sponsor gede mah moal bubar ya. Tapi iya sih terbaik mah yang selalu menemani Sierra Water. Best, anjir, tidak smooth. Bener, penting mah Sierra mah selalu support kita. Kita mah selalu disupport. Jadi buat kamu, Brolats dan juga Broladis, kalau punya kenalan orang dalam sama Selat Hormuz atau Pertamina atau naon bisa dek ngiklan di dia. Oleh. Bisa sekarang mah. Karena kan memang semakin hari kita tuh semakin butuh duit, aing mah. Support. Ya supportnya kan bentuknya apapun itulah pokoknya mah. Dan sebelum kita ngobrolin Persib, kangen gak sih? Ada yang kangen gak sih Brolans, Broladis? Oh iya dong, kangen dong. Berapa minggu berarti kita nggak ada? Kurang lebih ya 2 minggu lebih lah. 2 minggu, 3 mingguan kita tidak hadir menemani kamu, Brolans dan juga Broladis. Mudah-mudahan kamu juga merasa sedikit, kok ada yang kurang kalau setiap minggunya nggak nonton Brola teh gitu. Betul. Jadi biar menimbulkan kembali hasanah per Persiban teh. Karena memang kemarin lagi break betul. FIFA Match Day. Ya sama break lebaran juga kan. Benar. Break lebaran, break FIFA Match Day. Jadi Persibannya kemarin istirahat dulu semuanya. Duniawinya semuanya diistirahatkan dulu. Kemarin kita fokus ke ukhrawi dan juga ngedukung Beckham di timnas. Sama Eliano Reinders di timnas. Dan hasilnya kan lihat sendiri kalian semua kemarin. Kita bacot! Dan bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Betul. 2 gol tah. 2 gol dan memberikan impact yang luar biasa ke permainan timnas yang sebenarnya kemarin banyak banyak disoroti juga tentang layak atau tidak layak dan lain-lain, tapi cek aing mah mun geus pemain geus dipanggil ku timnas mah berarti eta teh pemain alus. Percuma kamu mengidolakan pemain bagus tapi teu dipanggil timnas. Seperti? Ya misalkan Hengki Ardiles. Oh betul. Baheula alus. Baheula pernah panggil timnas? Baheula pernah dipanggil timnas, Hengki Ardiles. Kan baheula timnas aya 2. Ngomong soal Hengki Ardiles, bridgingan nah, dari gitu tak mana halus kudu diajar bridging. Emang kunaon Hengki Ardiles? Kan kita Persib lawan Semen Padang. Iya betul juga. Betul. Bener, terburu-buru. Betul ya. Dan sekarang saatnya kita ngomongin Persib lagi dengan gairah dan juga semangat yang fresh. Betul. Setelah kemarin 2 minggu libur, semua penggawa Persib liburan. Menikmati libur lebaran dan juga FIFA Match Day. Sekarang akhirnya kembali lagi kita Persiban di hari Minggu. Tanggal 5 April 2026. Kita akan menghadapi Semen Padang di pekan ke-26. Ya, away di Stadion Haji Agus Salim. Tah, bener tah. Away Stadion Haji Agus Salim. Yang mana berarti ini tinggal sisa 9 pertandingan terakhir. Ya, 9 pertandingan final. 9 pertandingan yang harus fokus dan juga benar-benar didemi Allahkeun karena iya benar-benar final yang sesungguhnya. Karena berbeda dengan musim lalu, Liga musim ayeuna ketut, Ketat mungkin. Bes. Alus aing kata kitu we aing mah hiji we lah plesetanna moal bisa naik ke kanu lain kata lain. Ngasah sense ketut ka ketat we lah eta. Halus bener. Betul ya, Semen Padang bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Ya. Meskipun saat ini posisi di klasemen ada di peringkat ke-17. Ke-17 di atas satu tingkat PSBS Biak. PSBS Biak yang kemarin juga fight si Semen Padang iya satu tingkat di atas peringkat terakhir kan berarti? Iya, Biak terakhir. Sadeket neuri berarti nya? Betul. Sadeket neuri 17 poin dan kemarin juga
sempat melakukan perombakan pelatih yang asalnya Dejan Antonik Diganti oleh Imran Nahumar. Imran Nahumaruri. Jadi kalau misalkan kamu Brolets ada beberapa potongan cuplikan dari bosnya yang langsung memecat Dejan Antonik. Dejan Antonik di sisi lapangan. Ina Kayaknya. ikulah, ya Dejan ndak lanjut lah. Ya. Bisa kitunya klub batur mahnya. Teteh penasehatnya. Penasehat. Penasehat. Bung Andre kan? Bung Andre. Bung Andre best, Yes. tegas, kieu tah didinya, terlalu banyak kieu tah, bahaya. Tegas bagus, Bagus, tegas bagus. cuman cek aing mah tong ieu teuing, tong capruk teuing. Ya mungkin itu salah satu cara agar Semen Padang bisa bertahan di Super League musim Ya, depan benar. mungkin ya. Musim ini di musim depan. Caranya salah tapi cek aing mah. Nah, maksudnya kan kalau tim-tim yang terstruktur itu kan punya cara-cara sendiri. Ya mungkin ini adalah salah satu cara natural Betul. dari Semen Padang yang emang bener-bener nyanggeus we ayeuna mah geus kagok edan kabeh keur berjuang untuk bertahan di Liga 1 minimal. Minimal mah keluar ti Zona degradasi. zona degradasi, ieu soalnya peringkat 17 rada power oge nya dan pasti bakal fight ieu main di kandang lawanna Persib Persib Bandung. Bandung. Terus emang salah satu poin penting gitu ya, ketika kemarin Dejan Antonik dipecat gitu, ketika tidak bisa menang di kandang. Oh nya. Dengan bener. kondisi PSIM Yogyakartanya sudah mendapat kartu merah. Bener. Eta mungkin puncakna Dejan Antonik di cut. Dan akhirnya bergabunglah pelatih kepala saat ini Imran Nahumar. Nahumaruri yang akan kembali bergabung bersama Yeyen Tumena. Ya TTA we ieu mah gitu. Aing apal caritana. Bagus kok. Sebagai pelatih kepala kan kemarin Oh, iya, bisa betul, membawa betul. Malut United. United. Alusnya maksudnya lain promosi lain kan? Lain. Alus pokoknya. Kemarin alus lah pokoknya Alus. mah Malut United sebelum dirombak. Imran Nahumaruri salah satu pelatih lokal yang patut diperhitungkan Betul. untuk secara kepelatihan dan taktik dan juga strategi. Berarti sudah menjalankan nges main berarti kan? Lawan PSBS Biak. Jadi di 2 pertandingan terakhir kan yang itu yang tadi pas Dejan di cut. Dikat Draw 0-0 lawan PSM Yogyakarta. PSM Yogyakarta. Nah setelah itu baru Imran dan kawan-kawan in charge pas lawan PSBS Biak. PSBS Biak dengan hasil Menang 2-0. 2-0. Tah, berarti pertandingan pertama langsung memberikan impresi yang bagus. 3 poin diraih oleh Imran Nahumaruri 2-0. Berarti ini jadi rada sinyal bahaya oge Betul. buat tim Persib Bandung yang mana di Liga juga 2 pertandingan terakhir dari Persib Bandung kemarin hasilnya maksimal. Ya menang 3-0 di kandang lawan Kediri, Betul. lalu 1-1 di Borneo. 1-1 di Borneo, masih on track. Makanya Bojan bilang kalau 9 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini adalah final KBG. Betul. Termasuk lawan Semen Padang. Dan kalau misalkan ngomongin Semen Padang, adalah salah satu lawan yang sulit ditaklukkan oleh Persib Bandung. Baheula-baheulanya, lau kemudian mun main di Agus Salim. Agus Salim. Tapi Bojan pas ketika kemarin terakhir kita main di home, ya menganggapnya geus teu hese deui lah gitu. Ya, Tidak sesulit dulu gitu. ya bener. Soalnya kan waktu kemarin terakhir pun kita di sana bisa menang 4-1 Di mana? di Haji Agus Salim. No comeback. Oh, musim lalu. Ya. Ya bener. Yang terakhir kita menang 2-0, gol Jadi debut dari William Baros Betul. sama gol dari Febri Haryadi. Betul, di didinya. Di Bandung, Di GBK. Bandung. Ya. Ya, dan bawa hasil positif dan juga semangat timnya juga tidak ada berarti 2 orang yang tidak akan ikutnya. Ya, Putros sama Pato Putros dan juga Pato. karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Si Pato. Pato dan Putros. Oh bener, si Putros. Sebenarnya si Putros tinggal lu gara-gara main di Irak. Ente emang Oh, ada emang etanya? akumulasi. Betul. Emang jong-jong lah berarti. Full tim berarti. Full tim. Full tim tanpa Putros dan juga Pato. Nanti kalau misalnya ngomongin masalah Semen Padang, si pemain anu kudu di watch saya. Sebenarnya Orang sih jujur orang geus teu nuturkeun Semen Padang sih. Oke, sebenarnya Terakhir teh aing Edward Wilson Junior anjing. ngobrol jeung Ripan Pradipta kemarin. Jeung Jandia Eka aing terakhir ke Semen Padang Hengki Ardiles. jeung Hengki Hengki bener. Ardiles. Hengki Ardiles ieu. Saya pemain Semen Padang yang di musim ini
patut diwaspadai? Sebenarnya kalau misalkan di paruh musim sekarang emang banyak perombakan gitu ya. Kemarin mungkin pemain yang player to watch-nya si Cornelius Stewart, Cornelius Stewart. tapi pindah ke Barito Putra. Oh, nya cabut ceritanya. Ya, terus sekarang strikernya diisi oleh Guilherme Rodriguez. Guilherme Fernandes. Guilherme Fernandes. Guilherme Fernandes. Nah, si ieu teh salah satu pemain yang invasi ke Super League dari India. India deui wae, ya gerbong India. Sehingga Obi kamari sama dari Spanyol pernah bermain di India Super League juga. Oke. Dan baru mencetak gol di pertandingan kemarin saat menjamu PSBS. Biak. 2 gol teh pas kamari, pas lawan Biak. Si eta duanana? 2 nana. Anjir. Dari 6 laga 2 gol dan 2 golnya pas lawan Biak kemarin. Iya, benar sih. Gitu. Rada power oge berarti nya. Lumayan lah, lumayan. Terus untuk paling ya gelandang di nomor 10-nya yaitu si Froese. Gelandang berkewarganegaraan atau berpaspor Kanada itu agak sedikit ya Froese. lumayan. Kians. Ya, lumayan agak menyulitkan. Kians Froese gelandang serang. Betul. Oke, berarti dua pemain asing. Tadi si Fernandes yang si Froese. Froese ini kudu diwaspadai oge ya. Dan langsung kita bahas sedikit tentang starting line up Oke. yang biasa diturunkan oleh Semen Padang yang akan menghadapi Persib Bandung. Perakiraan formasi dan juga pemain yang akan diturunkan oleh Semen Padang di 2 pertandingan terakhir, ya berarti kan ada transisi dari si Bojan Antonik, Dejan Antonik dan juga Imran Humarurai. Betul. Ya, perbedaannya di mana ya berarti? Sebenarnya kalau lah. untuk formasi masih sama, cuman mungkin detail-detail kecil yang nanti kita akan bahas itu yang membedakan ketika dipegang oleh Dejan Antonik dan Imran Humaruri. Berarti formasinya shape-nya seberapa ya? Oke, secara basic formasi 4-3-3 4-3-3. atau aya bahasa anyar menang kamari. Naon tah? Natural overload cenah. Natural overload. Pocket area. Tapi Numerical advantage. eta teh dipake pas Pocket area. natural overload. Soalnya natural overload. Naon eta teh Soalnya natural mun overload? basic formation mah cenah mun misalkan ditinggali di susunan line up nu diumumkeun di TV cenah. Sok beda dengan kenyataan di lapangan. Makanya menggunakan bahasa natural overload cenah gitu. Natural overload. Ya, sebenarnya ya natural posisinya atau natural overload-nya 4-3-3. 4-3-3. Betul. 4-3-3 dengan pengembangan di lapangan pada saat offense dan juga defense, nanti mah kita bahas juga itu. Betul. Formasi Untuk iya susunan pemain. Oke, untuk di kipernya untuk sekarang di sampai 6 pertandingan terakhir mungkin diisi oleh Randy Oscario yang sebelumnya diisi oleh kiper asing oleh Arthur ya. Arthur Augusto. Ya, kageser berarti si Arthur. Mungkin Jadi- untuk iya, benar. menambah atau melengkapi regulasi pemain asing yang harus Ya, setuju betul. mungkin ya. Jadi Dejan pun dan mungkin Imran pun memasang Randy Oscario di gawang, di Betul. penjaga gawang, betul. Betul. Di bawah Mister Giwang ya akan Ya. ada Randy Oscario. tadi benar ke. Oh, Kata kedua ya. Acan Giwang gawang. Gitu Runa. Kata kedua canolos Ya, ketut oke, ketat oke. geus Oke, beres. benar. Berarti di bawah Mister Gawang ada Randy Oscario. Terus di dua belakang ini sering bergantian ya antara Meneses Angelo atau Meneses. Ashraf Gufron atau dengan Giraldo. Itu mungkin nanti kita lihat apakah duet pemain asing di situ atau satu lokal yang diisi oleh Ashraf Gufron dan mungkin nanti Meneses dan Giraldo. Oke, Gitu. berarti kita ningali kayaknya. Oke, untuk di kirinya ya mah kuncian si Gana Samuel Simanjuntak Samuel akan Simanjuntak. bermain di posisi nomor 5 atau di fullback sebelah kiri. Samuel Simanjuntak. Lalu di sebelah kanannya ada Soka, pemain keturunan atau berkewarganegaraan Prancis. Raffi Souka. Raffi Soka yang akan bermain di fullback sebelah kanan. Oh, aing karek apal aya pemain Raffi Souka Ya, itu kan rada iya sih, rada kumanya, rada teu familiar lah nya. Bener, Raffi Souka. Betul. Terus masuk ke area gelandang menggunakan 3 di gelandang tengah.
ada Wakaso. Wakaso. Betul, Tah, iya Wakaso. Wakaso mah yang rada Iya, dari paham ya. putaran pertama pun selalu mengisi di pos nomor 6 atau di gelandang bertahan dari Semen Padang. Al Hasan Wakaso. Betul. Wakaso. Lalu kadang bergantian di nomor 8-nya, kadang Diara, kadang si Nakagawa di Jepang ya. Oh, Kazaki Nakagawa. Betul, si atau orang Jepang Bobakari ya. Diakara. Nah, Diara. yang di nomor 10-nya, yang tadi si Froseta, pemain dari berkewarganegaraan atau berpaspor Kanada. Kanada Kian Frost. Kian 10, Frost. Nah, lalu di kanan kirinya, nah ya seling bergantian antara Kasim Botan, Kasim Botan. Ajeng Firman Juliansyah. Oh, Firman Nah, Juliansyah. itu akan bergantian mengisi wing kanan atau wing kiri, atau keduanya bahkan bisa bermain di sisi kanan dan sisi kiri. Betul. Jika Maicon tidak bermain. Maicon. Sebenarnya si Maicon iya nya salah satu player to watch gitu nya. Secara permainan kekercekan, gancang, Kekerecekan tah istilah kekercekan, istilah sepak bolanya naon kekerecekan. punya mobilitas yang bagus. Mobilitas yang bagus atau gagal acangan lah. Atribut speed, dribblingnya bagus, cuman tidak efektif karena tidak berbuah assist, tidak membuahkan assist atau gol gitu. Jadi naripuh tepugu, Embuh, riweuh tepugu. bener, Maicon. Nah, di Maicon. nomor 9-nya yang tadi Guillermo Fernandes. Ini. Yang patut diwaspadai, ini Betul. adalah formasi terbaik yang biasa dimainkan selama beberapa pertandingan terakhir kamarinya. Betul. Dan berarti diberikan sedikit sentuhan dari Imran Imran Nahumaruri. Seperti biasa kalau misalkan pelatih masuk di tengah musim harus memanfaatkannya pemain nu aya nya kudu diracak eta Mau teh. nggak mau eta. Racak? Diracik dong. Iya dong. Kan bumbu aja racik bukan bumbu racek. Hehehe. Dua kata nu mana PR ta. Giwang Oke, jeung racak. jeung racek. Nice. Gitu. Itu. Terus kurang lebih seperti itu untuk formasi di 4-3-3 dan orientasi formasinya lebih ke defend. 4-3-3-nya defending. Oh, 4-3-3 defending berarti akan memperkuat di lini tengah. Yes. Benar ya? Betul. Jadi nomor genep jeung nomor 8. 8 berarti agak ke gelandang bertahan DMF. Ya. Seperti itu. Seperti itu ya, dan kita akan langsung bahas masuk ke 4 fase sepak bola. Yang pertama kita akan bahas untuk di attacking dari Semen Padang. Kita masuk ke fase yang pertama dari Semen Padang, yaitu adalah fase attacking atau penyerangan dari Semen Padang. Dengan shape tadi 4-3-3 atau natural oriented. Naon sih tadi teh? Overload. Overload. Naon? Natural overload. Natural overload 4-3-3, tapi dalam pengembangan dan permainan akan berbeda dari offense dan juga defense karena 4-3-3-na lebih ke defense. Betul. Tah, lamun secara penyerangan berarti kumaha ieu si Semen Padang Oke, ya kita mulai dari 1/3 pertahanan, build up di bawah. Oke. Nah, misalkan bola dari kiper, dari Randy Oscario ke center back. Nah, di sini sebenarnya orientasinya pasti bolanya ground pass dulu. Ground pass best. Edan ya? Halus, Edan sih. Halus mana semakin banyak istilah-istilah aing jadi semakin Ya, bola bawah gitu ya. bola bawah ground pass. Ground pass. Mencoba untuk konstruktif dulu untuk build up-nya. Ya emang bukti agar pemain teh confidence ketika menguasai bola. Jadi Oke. bola bawah mulai di first touch gitu. Nah, lalu kalau misalkan stuck gitu atau misalkan deadlock, si pemain Semen Padang teh pasti akan mengejar area di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kurang lebih bermainnya secara wing play kalau Wing menyerang. play. Ya, fokusnya di pos nomor 11 atau pos nomor 7. Winger kanan dan winger kiri. Kalau misalkan bola bisa didistribusikan ke Kasim Botan atau ke Randy, bisa dengan passing di bawah 1 lawan 1. Nah, di sini yang supportnya ketika misalkan bola bisa masuk ke area 1/3 penyerangan, di supportnya teh bukan oleh fullbacknya. Kan yang kita tahu biasanya kalau misalkan bermain dengan 4 back dan 3 di area penyerangan, biasanya supportnya fullback. Atau misalkan bola di sebelah sini, yang bikin overlap atau underlapnya fullbacknya nomor 5 dan nomor 2. Ya. Tapi kalau Semen Padang ini orientasinya yang supportnya nanti adalah si nomor 8 dan nomor 10. Oh. Jadi si Froese atau si Nakagawanya yang melakukan underlap. Atau
membuka kelebaran dan melakukan overlap. Berarti lain fullback-nya nya. Bukan, nanti si nomor 8-nya support lagi, nomor 6 ada di area lingkaran di tengah. Itu. Oke. Nah, kalau misalkan bola, dengan catatan bola sudah sampai di 1/3 penyerangan mereka. Nah, jadi si fullback-nya benar-benar stay back di belakang. Ya mungkin kalau kita tahu, kalau misalkan di Persib, mungkin Kakang lah yang Ya. sering menerapkan ini di sisi kanan. Tapi kalau untuk Semen Padang, benar-benar si sisi wingback atau fullback kiri dan kanannya tidak sering melakukan fast forward. Gitu. Oh nya, mungkin ya karena mungkin si atributnya juga untuk melakukan penyerangan tidak terlalu komplit, jadi fokusnya daripada ayeuna gurung gusuh nyerang tapi pas bagian defense ripuh, Betul. mending nya stay we heula nya. Betul, makanya salah satu pemain yang mungkin fit dengan taktik seperti ini adalah Nakagawa eta Si si Nakagawa, Jepang. benar. Karena memiliki walk rate yang bagus, jadi kaditu kadieuna oke. Oh nya. Makanya disupport oleh nomor 8-nya atau nomor 10-nya yang sudah ke depan atau underlap ke dalam. Berarti nu bakal leuwih kerja keras adalah nya eta nya si Nakagawa jeung si Frose eta. Betul, itu dengan catatan bolanya bisa dikuasai dengan baik oleh winger-winger dari Semen Padang. Oke. Tuh. Nah kalau misalkan tidak bisa build up dengan konstruktif, pemain-pemain di center back Semen Padang akan melakukan switch play. Switch Dari play. sebelah kanan, bolanya dijauhkan atau dikasih long pass ke sisi sebelah kiri. Atau sebaliknya dari sebelah kiri dikasih long pass sebelah kanan. Nah ini yang selalu Semen Padang kehilangan banyak bola. Jadi ketika bolanya sudah di long ball, kan lebih sulit untuk mengontrol bola di atas daripada bola di bawah. Ketika bolanya di atas, terjadi 3B ya. 3B. Nah, sih 3B eta tadi. Aing poho bad control, Bad control, bad passing, bad passing, aja. jeung badminton. Jeung bouncing teh. Jeung kan. bouncing, Nah, bener. otomatis kalau misalkan bolanya dari atas gitu, kemungkinan akan bad control dan bouncing. Bener. Dan bisa diintercept oleh pemain lawan atau di sini pemain kita. Ya benar. Rada gambling lah, mau misalkan tong waka tim-tim Liga Hiji, tim-tim Eropa ge mun misalkan mainna long ball mah Oh, betul. rada gambling eta. Karena mungkin dengan si gelandangnya yang kurang baik atau secara rata-rata di bawah, saya bisa bilang di bawah. Jadi bypassnya ya melalui wing play di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi terkadang juga sesekali bisa langsung menciptakan set si strikernya akan drop ke bawah, long ball ke si nomor 9 ini. Pemain nomor 9 nanti akan nembok. Itu bahasanya orang variatif. Orang variatif bener, Oke. orang nembok akan tiba-tiba melakukan screening ball atau ngaprot kieu teh tiba-tiba nang bola ngaprot tot. Esek tiba-tiba nembok cenah. Fernandes, what do you think cenah? Nembok. Why nembok cenah? Nah, jadi third man run-nya Third man run. bahasana lagi baiknya lah. Bae lah. Jadi nu teu ngarti bisa ngarti, anu nganggap heureuy bae Bae, oke we, sih. pokona mah. Jadi yang melakukan third man run-nya di sini si nomor 10-nya si Frose. Jadi ketika bola dari center back long ball ke pemain nomor 9 bisa di wall pass atau di back pass ke pemain nomor 10, tetap targetnya ke kanan dan ke kiri. Oh, tetap wing play-nya. Kalau misalkan bisa masuk ke dalam, si nomor 10-nya bisa melakukan overlap ke area di antara center back dan full back tim lawan atau Oke. tim kita di sini. Tetap orientasinya adalah mengarahkan bola ke area sisi kanan dan sebelah kiri. Nah, Kurang ya. lebih seperti itu. Nah, Soalnya lebih main wing play berarti. mungkin sekarang dengan posisi si pemain nomor 9-nya baru, secara combination play belum terlalu paham, secara chemistry juga tidak terlalu nyacan bonding can gitu, padu, nyacan padu. Jadi yang paling mudah dengan cara seperti itu. Oh, Yang paling mudah dipahami secara pemahaman taktikal. betul. Mudah dan cepat diterapkannya. Betul. Jadi secara flexibility taktikal atau flexibility position memang belum terlalu banyak rotasi di antara pemain dan pemain, antara lini gitu. Oke. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh Semen Padang dan beberapa kali juga diterapkan oleh Semen Padang
baik di era kepelatihan Dejan Antonik ataupun Imran Nahumaruri. Dan pasti ada sedikit sentuhan dan juga tambahan baru dari Imran Nahumaruri. Cuman yang bisa diperhatikan saat ini adalah efektif atau tidak. Betul. Ya, Karena ya yang tadi walaupun sering banyak wing play, tapi tetap top assist-nya kan bukan mereka yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Gitu. Kembali efektivitas permainan. Ya, itu untuk si fase penyerangan. Berikutnya kita langsung bahas ke fase yang kedua. Fase defending dari Semen Padang. Berikutnya kita bakal bahas fase bertahan dari Semen Padang. Ada dua kedalaman berarti. Ada dua fase dari defense Semen Padang. Yang pertama ini kita bahas yang mana dulu? Ini kalau misalkan ketika terjadi di area depan atau di high block. Ya, melakukan high line pressure misalkan. Pemain nomor 9 dan nomor 10-nya akan mengisi di area terdepan melakukan cover-recover. Oke. Ketika bola dibisakan, kita kurang lebih seperti ini ya, si setup-nya. Jika bola di kiri, Guilherme geser, nanti si Frose yang cover. Oh iya, cover to cover teh. Oke, kalau misalkan di kanan, si Frose-nya yang cover, yang pressure, Fernandes yang cover. Seperti itu. Dan kedalamannya akan dijaga oleh 3 pemain. Yang di sini Wakaso akan betul-betul menjadi filter pertama di nomor 6 sendirian, dan si Nakagawa, terus Firman Juliansyah atau Botan akan compact ke dalam. Kurang lebih setnya akan seperti ini gitu. Jadi Wakaso benar-benar menjaga filter di area nomor 6. Lalu dibantu oleh Maicon atau Kasim Botan yang akan compact ke dalam gitu. Nanti baru trappingnya kalau misalkan di high block, trappingnya akan ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi bola agar tidak masuk di area gelandang atau di area tengah. Berarti si Wakaso Yuno bakal jadi bagian penting di pertahanan loh? Betul, yang menjadi filter di area gelandang atau yang memanage atau yang mengkoordinir ketika defend di high line. Wah, betul, bakal kerja keras pisan dia untuk si Wakaso. Ini fase yang pertama untuk high to mid block. Betul. Untuk fase yang pertama. Fase yang kedua berarti? Oke, kita turun ke mid to low. Mid to low itu berarti sudah di bawah garis tengah. Nice, hebat. Bener tuh? Bener. Mid to low, di bawah garis tengah. Defense pada saat bola setelah melewati garis tengah. Bener kan? Bener, betul. Nah, jadi ketika turun ke area dalam atau setelah melewati garis tengah, apalagi sudah masuk ke 1/3 pertahanan mereka nih, Wakaso mempunyai peran penting di sini. Lagi-lagi Wakaso. Ketika bola misalkan di area kiri serangan kita, pemain wingback kanan yang geser, center back-nya geser. Kalau misalkan pemain center back yang di sisi satunya lagi terlambat, Wakaso yang akan mengcover. Oke, Wakaso, lagi-lagi Wakaso. Wakaso yang akan mengcover, ya harapannya menambah jumlah pemain di area belakang dan memberikan superiority jumlah di area belakang dari Semen Padang. Oke, jadi numpuknya Betul. terlihat numpuk di belakang. Jadi shape-nya ketika bertahan akan membuat 5 orang pemain di garis pertahanan. Oh, anjir, berarti lebih numpuk deh ya 5. Oke, tapi kalau misalkan pemain center back-nya sudah melakukan cover dengan baik, terus full back kirinya cover dengan baik, Wakaso ini akan mendatangi pemain yang memegang bola atau membantu pressure atau membackup dan melakukan double defense. Secara defense kurang lebih seperti itu. Dan di defense ini si 2 gelandang sering terlambat transisi. Betul. Dan nanti kita akan bahas di transisi. Di transisi, ya. Pokoknya kalau ngomongin masalah defense Semen Padang, satu nama Wakaso.
Wakaso, betul. Wakaso dan mungkin Meneses yang akan mengkoordinir, yang banyak mengkoordinir di lini belakang dan lini gelandang. Betul. Kalau Wakaso absen kita ganti dengan Wairo atau Waemen. Kita bakal masuk ke fase yang berikutnya dari Semen Padang, yaitu fase dari Semen Padang yaitu transisi. Transisi best. Kita masuk ke fase berikutnya dari Semen Padang yaitu transisi. Defending to attacking atau transisi positif. Betul. Semen Padang. Nah, jadi ketika kita menyerang dan misalkan bolanya bisa dikuasai kembali oleh Semen Padang atau diintersepsi atau misalkan bolanya menjadi bola rebound dan dikuasai oleh Semen Padang, tetap orientasinya yang tadi pasti akan bisa langsung switch play atau melakukan direct ball-nya long ball. Long ball kasih sayap etanya. Ya, build up-nya long ball, switch play dan kebanyakan pasti targetnya akan ke Maicon. Yang akan ada di sebelah kiri penyerangan mereka. Walaupun bolanya di sebelah kanan, jika memungkinkan ke Maicon, pasti di switch play atau di long ball ke Maicon. Dan di dia sebenarnya secara yang misalkan lihat di beberapa pertandingan terakhir, menurut saya tidak efektif gitu. Karena kan si nomor 9, ya kita tahu lah nomor 9-nya tipenya target man ya. Betul. Jadi secara speed dan secara support pasti terlambat. Jadi si Maicon dia kadang ya posisinya sudah bisa melewati atau bisa unggul sedikit dari center back lawan. Tapi si pemain nomor 9-nya terlambat support. Terus si Kasim Botan atau si Randy Juliansyahnya, Firman Juliansyahnya terlambat support. Jadi si Maicon dia ada momentum, kembali lagi nanti nunggu Nakagawa support, nunggu Frose support, nunggu Wakaso support, jadinya hambar lah. Ya, jadinya bolak-balik deh, percuma gitu. Secara attackingnya jadinya negatif gitu. Negatif, ya. Jadi tidak masuk ke area berbahaya dari tim lawan. Mau main long ball. Main long ball. Kalau misalkan main long, ya itu teh lah yang sering saya bilang, perbedaan tim bagus dan tim yang kurang bagus itu transisi. Transisi, katingali tidinya. Ya bisa direct ball tapi supportnya terlambat. Ya kadang bisa bolanya tidak ada opsi untuk Maicon iya gitu. Ya. Jadi balik dari tukang. Kalau misalkan ia pun si build up-nya bagus atau si sirkulasi bolanya bagus, it's okay. Tapi ya kita tahulah kualitas pemain dari Semen Padang tidak semengerikan Persib atau tim di 5 besar di table of Super League gitu. Kalau misalkan kembali, ya udah kita kembali lagi ke posisi dan mereka pada akhirnya pun gitu ketika melakukan kembali sirkulasi mendapatkan bola pasti yang dicari Maicon lagi. Jadi balik di dia gitulah ya, kurang lebih lah. Apalagi pas ketika, kalau saya kebetulan pas lawan PSM nonton full gitu ya. Jadi emang terasanya bola udah di ke Maicon kan, tidak ada yang support, bola kembali lagi ke area tengah, tung nama balik ke Maicon atau ke area di sebelah kiri. Bolak-balik belekok. Eta istilah pundit Sunda mah bolak-balik belekok eta teh. Nah gitu. BBB eta ge 3B eta bolak-balik belekok. Nah bisa bilang, nah, itu efektif, bolanya keharap gitu. Terjadi naon, yang kita lihat statistiknya aja, Maicon belum berbuat apa-apa. Ya benernya, eta riweuh teu pugu. Ya, walaupun emang bahaya mau nyepeng bola mah, kekarecekan gitu nya. Usaha untuk melewati satu lawan satunya bagus gitu. Tapi tidak berbuah apa-apa mah. Betul. Untuk apa? Tidak menghasilkan mah, buat apa jadi riweuh sorangan gitu. Tuh, capek sorangan, riweuh sorangan. Capek sorangan, riweuh sorangan. Gawe capek, tadi hargaan ku batur. Capek teh nu kitu teh. Siga saya. Loba lah. Loba lah itu ya untuk transisi defend to offense. Tadi teh? Defending to attacking. Defending to attacking dari Semen Padang yang mengandalkan long ball dan juga menargetkan seorang Maicon. Lagi-lagi. Kalau tadi di defense ada satu nama Wakaso yang akan riweuh. Kalau di offense di attacking akan ada satu nama Maicon yang riweuh. Dan mudah-mudahan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Bawa riweuh sorangan we sih ditonton ku Kakang misalkan. Bener, di Sakuan lah ya. Tapi dari tadi kita underestimatekan Semen Padang teh bukan berarti harus menganggap remeh mereka. Betul. Cuman ya kayak katingali we terlihat dari posisi klasemen, dari statistik dan lain-lain, bukan menganggap enteng lawan tapi ini adalah sebagai bentuk respect.
Nah, respect. nya respect gitu lah. Justru mun misalkan respect ka batur ka lawan, urang teh kudu waspada. Oh, betul. Tidak meremehkan. Betul. Gitu. Ini untuk fase Transisi positif. transisi positif. Oke, nah untuk transisi negatif, Transisi negatifnya kumaha ya? langsung di sini misalkan. Tapi sih selalu menarik dari si Semen Padang ketika gagal melakukan penyerangan dan diserang kembali gitu. Si Wakasona teh emang geus aya di dia gitu, Mang. Oh, standby. Jadi kan misalkan batur mah kadang naik si fullback-na naik misalkan. Terus ketika rest defense-na cuman menyisakan 2 center back misalkan. Namun si Semen Padang mah geus we misalkan geus diserang teh si Wakasona geus aya di dia, fullback kanana pada tempatnya, fullback kiri pada tempatnya. Oh. Karena jarang melakukan fast forward ke Fast depan forward. gitu. Jadi ketika diserang teh ngeus shape-nya atau bentuk pertahanannya di lini belakang 4-1 gitu dengan 4 pemain belakang dan Wakaso di area di belakang sedikit di area lingkaran tengah. Bener lagi-lagi Wakaso nya. Betul. Nah, misalkan ketika misalkan itu kuat gitu secara jumlah menang, tapi dengan kualitas tim kita saya yakin gitu akan masuk ke area low block walaupun Wakasonya ikut bisa defend. Misalkan bola ada di sisi kanan penyerangan kita. Ketika bola masuk ke area sebelah kanan 1/3 pertahanan Semen Padang atau 1/3 penyerangan kita, otomatis Wakaso turun. Nah, si duaan gelandang nanu dihareup, si nomor 10 jeung si Nakagawa atau nanti mungkin diisi oleh pemain yang lain Aldiara, sering kali terlambat turun. Jadi box penaltinya sudah penuh oleh orang, menang jumlah, tapi di sininya ada space yang diciptakan. Oh, di Jadi tengahnya. betul, mungkin nanti Tom Haye atau lu Caang kita ngomongin Wakaso aja inget 2 kali kejadian ya. Wakaso ya. lebih mana? Oke. Jadi ketika di area box penaltinya terisi oleh orang, banyak lah mungkin menciptakan overload di sana. Tapi di area keduanya, di lini keduanya, pasti ada space yang diciptakan. Oke. Karena si gelandang nomor 8 dan nomor 10-nya, saya yakin sih pasti terlambat. Telatnya. Betul, ditambah kalau misalkan pemain kita bisa melakukan transisi positif dengan cepat dan disupport oleh lini kedua. Itu. Tuh, nah di sini harapannya ya misalkan ketika Lucho main bisa melakukan long range shoot. Atau misalkan Tom Haye pun harapannya bisa seperti itu. Kalau nggak pun nanti si winger kita sudah ada di sini, fullback sebelah kiri yang biasanya diisi oleh Eliano bisa cepat ke depan dan di situ bisa menjadikan combination play antara pemain gelandang, striker dan bisa harapannya bisa melakukan scoring dengan klinis dengan baik. Betul. Scoring dengan klinis dengan baik. End produknya gol berarti. Gol, betul. Yes. Kayak gitu. Kenapa Abis selalu bilang gitu, tim jelek dan tim bagusnya di transisi. Karena nya kieu ripuh, walaupun geus menumpuk 4 bahkan 5 pemain di sisi belakang, tapi ada area di sisi kedua yang kosong mah tetap wae gitu. Iya, betul. Itu ya. Jadi untuk transisi bertahan dan juga menyerang dari Semen Padang, kita akan langsung masuk ke fase yang terakhir. Set piece. Set piece. Kita masuk ke fase yang terakhir, fase set piece dari Semen Padang. Kalau kita lihat di sini ada sedikit penumpukan pada saat set piece attacking untuk Semen Padang. Attacking set piece Semen Padang. Kumaha ya berarti ya? Di Semen Padang ini menariknya selalu mengarahkan bola di area terdekat atau di near post. Near post. Jadi di area dia lah, kurang lebih kayak bola ke dia. Kita hilangkan helanya pemain kitanya gitu. Agar enggak tak iya dong oleh. Agar pergerakan dari si kedua orang ini teh terlihat ya. Dan di sini biasanya diisi oleh Meneses atau strikernya Fernandes. Nah, atau mungkin nanti bisa saja diganti oleh Nakagawa. Tujuannya hanya untuk blocking oleh pemain yang akan menjaganya. Dan di sini bola akan diarahkan ke near post. Nah, lalu si dua orang ini teh mendatangi Mangkus. Mendatangi lalu si pemain yang ada di awalnya ada di garis line terakhir kiper atau gawang akan mendatangi juga.
Oh. Nah, di sini mereka bumping atau meloncat. Nah, harapannya bola bisa masuk langsung ke gawang atau misalkan di flick ke area tengah yang lebih menguntungkan. Nanti di area tengahnya pun sudah diisi oleh pemain-pemain yang lain, oleh Diarra mungkin atau oleh center back yang lainnya. Nanti bolanya di flick ke belakang dan lebih menguntungkan dan satu jajar dengan gawang tim lawan gitu. Jadi si Semen Padang iya emang targetnya di near post. Near post wae-nya. Betul. Harapannya juga mungkin ketika di near post bolanya berhasil diambil, tidak akan menjadi transisi negatif untuk Semen Padang gitu. Nah, tapi dengan near post iya bola teh rawan akan diambil oleh penjaga gawang. Ya, langsung dipetik tehnya. Dipetik oleh Teja Paku Alam. Harapannya mudah-mudahan Teja dan pemain-pemain jangkung gitu bisa langsung siap di near post dari pertahanan kita. Gitu. Itunya berarti untuk si dek corner, dek misalkan free kick ngudagna kan di near post berarti. Betul, nanti ada 2 orang yang jumping, bumping gitu. Harapannya bola bisa langsung targetnya ke gawang atau bisa di flick ke area tengah. Bukan ke area far post. Oke. Seperti itu. Kalau untuk defense-nya mah Untuk defense biasanya kumaha? biasanya hybrid jadi zona marking untuk 3 pemain di area sini di area box kecil dan sisanya pemain menjaga man marking 1 per 1 pemain lawan. Oh, hybrid Gitu. ya tak? Betul. Jadi 3 orang di garis pertahanan yang di depan box kecil, sisanya menjaga 1 lawan 1 pemain yang akan duel di area box penalti. Box penalti. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Mau nggak mau kalau misalkan memang secara permainan open play Semen Padang ini tidak bisa mengambil keuntungan gol, pasti situasi-situasi set piece nu kieu ya bisa jadi betul. krusial. Nu saya sieunkan gitu nya. Anjing nu saya Sieunkan, anjing. Yang saya takuti gitu. Ketika bola ada di yang tadi yang dibahas ya, bola ada di wing play, si Maicon dan si Botan atau misalkan Firman Juliansyah teh sengaja mencari corner gitu. Bolanya dibawa ke ujung 1 lawan 1, intercept dari pemain kitanya atau defend dari pemain kitanya kurang klinis, jadi bola corner. Yang saya takutkan malah ke sana gitu. Ya, benar. Salah satu faktor yang harus diwaspadai dari Semen Padang yaitu adalah dari sisi set piece-nya, entah itu corner ataupun free kick. Free kick betul. Yang pelanggaran-pelanggaran tak perlu, pelanggaran-pelanggaran tidak penting kudu dihindari. Betul. Berarti itu ya. Cukup. Untuk 4 fasenya. Ada catatan lain mungkin dari Ya tadi lah mungkin hindari set piece lah, hindari banyak pelanggaran yang tidak penting gitu. Ketika transisi positif dari kita sebisa mungkin efektif gitu. Jadi gol ulah jadi main basket lah, ulah ngakanter terus counter press deui nya sih main basket gitu. Terus bolana bolak-balik gitu. Kalau misalkan transisi positif ya harus terjadi gol, minimal jadi peluang. Pada akhirnya nanti jadi corner buat kita. Ya. Gitu. Jangan sampai bola ketika transisi positif tidak jadi apa-apa. itu ya. Jadi lagi-lagi yang harus diingat adalah Semen Padang butuh poin banget. Dan pasti akan memanfaatkan keuntungan jadi tuan rumah, main di Stadion Agus Salim Padang dengan dukungan supporter yang pasti luar biasa juga dari Semen Padang. Bukannya nganggap enteng dan nganggap remeh, tapi dengan Persib memberikan kekuatan penuh adalah bentuk respect dari Persib Bandung untuk Semen Padang. Betul. Gitu. Prediksi? Silahkan. Langsung? Langsung, gas. Prediksi untuk Persib Bandung lawan Semen Padang tanggal 5 nanti dari urang sih kalau ngelihat secara tren positif Persib Bandung dari beberapa pertandingan terakhir tidak hariwang untuk main di kandang lawan. Betul. Persib Bandung lawan Semen Padang, Haji Agus Salim 1-3. 1-3. 1-3. 2 gol dicetak striker, 1 gol dicetak gelandang. Gitu akhirnya mah geus 1-3 buat Persib Bandung. Eueuh ayeuna kereteg hati kecil. Eueuh ieu mah yakin ieu mah aing mah. Hiji 3 urang mah. Menurut urang sih eta. Kastel main? Tah, iya ya, ini banyak broladis atau maungers yang salah kaprah. Mislanding. Mislanding. Maksud orang teh kan memang
Ya, Malaga teh 5 laga yang dimainkan oleh Kastel bersama Persib. Betul. Lain 5 laga Persib Bandung bersama Kastel lain. Jadi kan ya gitulah pokoknya. Iya. Ya. Jadi Kastel teh sampai saat ini baru 4. Bari opat. Iya, lamun isu kan lawan Semen Padang main berarti eta laga kalima Laga kalima. versi Kastel gitu. Jadi seorang mah Mudah-mudahan aja kan jadi mau main ya. Mun Dengan main catatan lah. Mun main ya. Mun main tong lah main lah asup DSP lah weh. Ya mun abus DSP mah mau main. Itu maksudnya teh asup lah DSP. Ya bisa masuk di menit 70 gitu. Gitu. Oh iya, putus makarnya mah ya, kemungkinan ayahnya. Betul. Ah, kita nantikan bersama lah. Iya, aya satu ganjelan prediksi aing anu can kacumponan ya. Ya mudah-mudahan bener. Mun bener mah wah siap aing di endorse bener Kunaon teh? nya kunaon we ku Evalup kunaon ke anjing di endorse oli ge bae lah siap. Untuk TV-TV Piala Dunia yang butuh polusi gurita. Bener, nu butuh gimmick-gimmick prediksi. Boleh, Aing siap ya pokoknya siap. mah. Di dandanan naon wae ge siap. Asal naon cik? Asal jelas kontrakna jeung jelas bayarana anjing tong juga nu kamari. Gitu ya, Brolats, Brolades, seperti biasa kita berdua ngajak kamu buat memberikan Insight atau analisa dan Silahkan di analisanya komen. langsung komen. Yang kemarin di episode kemarin juga ada beberapa yang komen, bukannya kita nggak bacain itu teh. Iya. Cuman kita bacain di off air terus si Paris ngomong, so tau anjing. Kami teberak gitu. Silakan berdiskusi. So, diskusi. Mungkin di episode minggu depan kita akan buka dan kita akan pilih 3 analisa dari online. Betul. Ya, kita orang bacakan adalah analisa kumaha sesuai tejeng hasil pertandingan. Jadi untuk menimbulkan kembali pemikiran-pemikiran dan analisa-analisa online. Kalau misalkan sesudah match juga hasilnya seperti apa, terus cara game plan seperti apa, boleh langsung Boleh. di komen aja ternyata. Langsung lah, pokoknya mah jadikan setiap episode dari Brola ini sebagai forum diskusi. Betul. Ya, di dia gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih buat Paris Budiman, buat Brolat dan juga Brolades. Terima kasih banyak yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Kalau ada kritik, saran dan masukan langsung aja di komen. Ya, jangan lupa di subscribe akun atau channel dari Si Mamong Sport. Bunyikan loncengnya juga biar kamu nggak ketinggalan program-program terbaru dan episode-episode terbaru dari Si Mamong Sport. Gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi, nuhun pisan Riz. Nuhun pisan. Buat waktunya hatur nuhun pisan. Aduh, ya salaman lah tuh ya. Hatur nuhun pisan. Betul, besok kita mabar. Warga ayo, mau ngers. Besok mabar. Mabar adalah main bareng. Start jam 8 di Mengger Soccer Field. Anjir. Main? Sudah full tapi sorry. Main? Sorry. Main itu. Main, best. Kan Sukaryawan akan bermain. Akan mengobrak-gabrik pertahanan. Hadiahnya naon ya? Trofi. Pokoknya nama juara pertama. Meriah lah pokoknya. Tim juara pertama akan dipromosikan ke Benfica Karawang. Sampai ketemu sekali lagi buat Maungers yang udah daftar mabar. Terima kasih banyak buat antusiasnya. Mudah-mudahan besok cuaca cerah. Terus sararehat, pertandingan juga berjalan dengan seru. No penting mah hahaha seserian we. Orang udah sehatna we nya. Betul. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, ada bercanda yang kurang berkenan atau ada analisa yang kurang tepat. Saya Kun Kurniawan pamit. Saya Faris Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Persib. Rola, ngobrol